Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Azizah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya pada bab 1, yaitu yang berjudul Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, apa itu pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan dibentuk oleh dua kata, yaitu kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia, Pasal 1 Ayat 1, yang berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Nah, Nu'man Sumantri mengemukakan tentang pendidikan kewarganegaraan sebagai seleksi dan adaptasi dari lintas ilmu-ilmu sosial, ilmu kewarganegaraan, humaniora, dan kegiatan-kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara psikologis dan ilmiah untuk ikut mencapai tujuan pendidikan. Nah, pendidikan kewarganegaraan merupakan terjemahan dari istilah asing civic education. Dikdik.B. Arif, tahun 2014, civic merupakan bentuk dari disiplin ilmu. Nah, ada 3. Yang pertama, civic knowledge, yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan kandungan atau nilai. Civic knowledge adalah materi substansi atau pengetahuan yang berkaitan dengan kandungan atau nilai yang seharusnya diketahui oleh warga negara. Nah, yang kedua adalah civic disposition, yaitu terjemahan sebagai watak, sikap, atau karakter kewarganegaraan. Dan diartikan juga sebagai nilai kewarganegaraan. Dan ketiga, civic skill, yaitu merupakan keterampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat. Selanjutnya, ada landasan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama adalah landasan ideal, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dasar bangsa Indonesia. Ideologi adalah seperangkat nilai yang mengarahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila bertujuan untuk menciptakan individu yang memiliki keimanan dan ketakwaan, rasa kemanusiaan, rasa nasionalisme yang menciptakan interaksi bangsa, selalu mengutamakan musyawarah dan kata mufakat, dan yang terakhir menjunjung nilai keadilan. Nah, yang kedua adalah landasan ilmiah. Setiap warga negara diharapkan dapat berperan aktif dalam masyarakat agar berguna bagi masyarakat dan negaranya, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan zaman di masa yang akan datang. Dan yang ketiga adalah landasan yuridis hukum, yaitu landasan yuridis hukum ini yaitu menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ada 2. Yang pertama, Pasal 31 Ayat 5 Amandemen keempat yang berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Dan yang kedua itu pasal 30 ayat 1 mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Dan yang kedua menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu ada 2 juga. Yang pertama, pasal 37 ayat 1 mengatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Yang kedua, pasal 37 ayat 2 mengatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Selanjutnya, tujuan pendidikan kewarganegaraan. Menurut Konasi Dejahiri tahun 1995,
itu mengemukakan secara umum tujuan pendidikan kewarganegaraan harus ajak dan mendukung keberhasilan pencapaian pendidikan nasional. Menurut Pusat Kurikulum 2003, yang pertama berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menggapai isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, berinteraksi dengan bangsa lain dalam persatuan dunia secara langsung dan tidak langsung. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.